Ini yang harus betul-betul sebetulnya strength ya, melihat ke bawah gitu ya, melihat ke bawah untuk apa ya, menyapu bersih para polisi, para penegak hukum yang nakal ini. Ya kalau enggak ya nggak akan bisa. Coba Selvi bayangkan siapa memang yang bisa benahi? Nggak bisa, karena kita sipil ini ya kita nggak punya kuasa. Yang bisa membenahi itu ya orang-orang yang punya kuasa. Paling kita bisa berkoar-koar di media sosial. Dan itu pun biasanya kena ITE juga ya. Halo semuanya, kali ini kita kembali lagi ke official RSP Law Office. Nah, pada pembahasan kali ini kita mendatangkan narasumber yaitu abangku, Abang Rapen Sinaga. Mungkin kalian udah sering lihat lah ya di channel YouTube ini, abangku ini. Nah, untuk kali ini fokus pembahasan kita ialah terkait suap menyuap terhadap hakim. Tentu menjadi hal yang janggal dong, karena kan hakim adalah seorang penegak hukum. Tapi kok bisa suap menyuap itu terjadi? Nah, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan dan kita mulai tanya jawab lah kepada abang kita ini. Langsung aja. Nah, begini bang, kira-kira kan kalau aku ya sebagai seorang pendengar dan pembaca berita sering banget nih dengar istilah OTT, di mana-mana tuh OTT. OTT itu apa sih bang sebenarnya? Kalau menurut abang sebagai seorang pengamat hukum. Oke, Selvi selain pengamat juga penegak hukum juga. Dan praktisi juga ya. Praktisi hukum. Abangku ini praktisi juga. Iya. Oke, Selvi, kali ini kita bahas OTT ya, soal suap menyuap ya. Iya, soal suap menyuap. Nah, OTT ini kan kalau kepanjangan itu operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan ini adalah salah satu operasi atau tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Para penegak hukum ya dalam upaya penegakan hukum ya. Jadi jangan dipahami juga operasi tangkap tangan ini hanya untuk perkara korupsi, suap ataupun gratifikasi ya. Tetapi asal katanya itu tertangkap tangan sebenarnya. Iya, tertangkap tangan. Nah, di KUHP ya, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga sudah diatur sebetulnya tentang tangkap tangan ya. Itu ada di pasal 1 butir 19 ya, KUHP. Nah, di situ juga diatur mengenai mekanisme tangkap tangan. Jadi kalau kita sering melihat ataupun mendengar berita ya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK atau kejaksaan ya terkait dengan korupsi ya itu sangat sering memang. Jadi semua sudah diatur sebetulnya, sudah diatur dan tidak terbatas pada perkara tipikor saja. Ya, semua perkara pidana itu bisa dilakukan tangkap tangan. Berarti bisa perkara pidana lainnya juga ya pidana bang? Lainnya bisa. Untuk operasi tangkap tangan ini dilakukan. Bisa. Ya misalnya kayak pencurian gitu ya. Iya. Atau kayak ya pemukulan atau pembunuhan ya itu kan bisa juga tangkap tangan kan. Yang jelas-jelas sudah diketahui ya pelaku dan tindakan pidananya gitu. Itu saja. Tapi kira-kira nih bang, bedanya tertangkap tangan dan operasi tangkap tangan itu apa? Karena kan kalau tertangkap tangan secara langsung nih, kalau operasi itu apakah direncanakan dulu atau seperti apa bang? Ya jadi secara bahasa ya, operasi ini kan berarti ada sesuatu yang direncanakan ya, ada sesuatu yang strategi di dalamnya ya. Berarti disiapkan ya bang? Disiapkan, betul. Artinya disiapkan, maka kemudian ya kalau kita bahasa ada nomenklatur jabatan itu kan misalnya operasional kan seperti itu. Nah jadi ini memang dioperasikan ya terhadap suatu rencana atau kegiatan yang akan dilakukan yaitu operasi tangkap tangan tadi. Nah jadi memang disiapkan oleh aparat untuk membuat menjadi sesuatu tertangkap tangan. Kira-kira seperti itu definisinya. Oke, baik bang. Dan kira-kira bang, menurut abang nih ya sebagai seorang pengamat, praktisi juga, seorang
akademisi juga, banyak banget lah bang inilah isinya ya, pusing juga kita kan. Nah, kira-kira operasi tangkap tangan ini sebenarnya tujuannya tuh apa bang? Apakah hanya untuk menangkap, apa untuk membuktikan bahwa dia ini memang bersalah? Seperti itu bang. Banyak kan dari kita yang mikirnya kalau baca berita OTT, hakim gitu segala macam, itu kan kita berpikir oh berarti dia langsung ketangkep. Kalau orang awam kan berpikirnya gitu bang. Tapi sebenarnya tujuannya itu apa bang? Untuk membuktikan bahwa dia memang bersalah, memang melakukan tindak pidana, atau sekedar untuk menangkap aja gitu? Ya, yang pasti kan OTT ini tidak terjadi begitu saja. Gitu ya. Prosesnya kan ada namanya perencanaan tadi ya. Yang pasti penyidik dalam hal ini penegak hukum itu kan dia pertama sekali itu mendapatkan informasi atau aduan gitu kan. Kan itu dulu sebetulnya pintu masuknya. Berarti aduan ya Aduan. bang? Ada seseorang ada, yang mengatakan bahwa ini nih ada pengen Betul. ada kasus ini. Betul. Ada seseorang atau sekelompok orang yang menginformasikan akan terjadi suatu tindak pidana misalnya kan gitu. Katakanlah suap tadi gitu kan. Nah, artinya kalau sampai itu betul ya, artinya setelah informasi itu tentunya kan penegak hukum bersiap-siap untuk melakukan operasi kan gitu. Nah, kalau ternyata berdasarkan informasi itu kemudian penyidik, aparat penegak hukum melakukan operasi dan ternyata benar ada tindak pidana di situ, berarti setidak-tidaknya sudah memenuhi dua alat bukti kan. Nah, setidak-tidaknya sudah memenuhi dua alat bukti yang sah menurut undang-undang ya. Diantaranya ada saksi kan, saksi yang mungkin lebih dari satu, kan gitu, sudah pasti ada itu, ya kan. Nah, kemudian ada barang buktinya misalnya, nah, berarti tambah lagi alat buktinya kan. Bisa jadi uangnya, Bisa uang seperti atau itu, barang-barang atau barang lain, jam mewah misalnya, handphone. Nah, artinya menyambung pertanyaan kamu tadi, berarti karena dua alat bukti yang sah sudah terpenuhi, tentunya tinggal naik ke proses penyidikan kan begitu. Tentunya tetap harus diperiksa. Nah, sebelum diperiksa tentunya harus diamankan dulu, ya, diamankan, dibawa dulu yang diduga melakukan. Nah, karena belum bisa dikatakan dia ini ya, tentunya harus diduga dulu gitu kan, diduga dulu bahwa pelaku dan diamankan dulu, disterilisasi lah tempat itu. Harus ada penyidikan lebih lanjut. Betul, baru diperiksa di kantor. Nah, kalau tadi kan kita berarti fokusnya nih yang kita mau bahas OTT terhadap kasus suap ya kan. Nah, kira-kira bang, suap itu apakah bentuknya hanya uang atau mungkin nggak sih kayak suap nih tapi bentuknya rumah gitu, sertifikat rumah atau apa, mungkin nggak bang? Atau memang bisa saja terjadi? Dalam perkembangannya sebetulnya terbentuk suap ini kan mulai beragam ya. Mulai beragam. Nah, suap ini tidak harus melulu uang. Uang saja sudah dimodifikasi dengan mata uang selain rupiah gitu kan. Nah, bisa dalam bentuk dolar ya, ataupun nah selain uang dia bisa juga bentuk emas, bisa bentuk sertifikat rumah seperti kamu bilang, bisa saja, karena itu supaya berupaya mengaburkan lah ya, mengaburkan. Nah, jangan salah, suap ini juga bisa juga nanti ada pidana lainnya ya, pidana lainnya seperti pencucian uang. Nah, bisa juga nanti kalau ya diketemukan oleh penyidik ada pidana lain, nah bisa aja dijunturkan ya pasalnya. Berarti kemana semakin berat gitu. Berarti bisa terkena pasal berlapis melihat kembali tindakannya ya bang. Betul. Apakah hanya terkait suap atau ada tindakan lainnya di dalam tindakan suap itu, seperti itu ya bang. Nanti kan pengembangan kan penyidik itu. Ya beginilah bang, kasih HP ku aja ya untuk suap skripsi. Oke. Berarti kalau suap itu bisa kita simpulkan bahwa suap itu nggak menutup hanya soal uang, tapi bisa dalam bentuk barang atau apapun yang bentuknya itu bisa untuk menyuap seseorang, seperti itu ya. Nah, kan yang kita pengen bahas nih isu hukum yang tadi kita sempat notice di awal itu terkait suap menyuap terhadap hakim, yaitu selaku penegak hukum begitu kan. Yang
suapnya itu berupa uang. Nah, suapnya ini dilakukan oleh salah seorang pengacara lah, ya kan. Nah, pernah nggak sih abang nih memegang atau menjadi kuasa hukum, atau ya kan abang praktisi juga kan, pernah nggak memegang perkara terkait tindak pidana korupsi bang, khususnya soal suap menyuap ini bang? Pernah. Jadi karena sebagai advokat tentunya pernah menangani perkara tindak pidana korupsi, baik sebagai pelapor maupun sebagai terlapor atau tersangka atau terdakwa. Pernah di posisi kedua-duanya. Nah, sebelum masuk ke situ nih bang, aku masih bingung nih, kan aku udah baca beritanya, udah lihat, cuman kan dalam kasusnya itu dia baru akan menyerahkan uangnya, berarti kan uangnya belum diterima dong sama si hakimnya ini. Itu udah termasuk dalam tindak pidana korupsi bang, padahal belum diserahkan uangnya, belum dia terima, baru akan menyerahkan. Apakah itu sudah masuk ke dalam tindak pidana korupsi bang? Padahal dia belum menerima uangnya nih, baru akan nih bang, aku kasihlah HP ya gitu kan. Nah, jadi operasi tangkap tangan itu bukan berarti berpindah dulu dari tangan saya ke tangan Selvi misalnya. Ya, bukan berarti pas perpindahan atau pas perpindahan itu ditangkap pada saat OTT saja, tetapi beberapa waktu setelah kita berpisah, ya ternyata Selvi itu memegang uang, ya memegang uang. Nah itu juga bisa diduga sebagai uang suap. Oh, berarti bisa ada. Pernah ada kejadian cukup pernah kejadian tangkap tangan salah satu pejabat lah dari publik ini, itu pernah juga begitu. Uang itu hanya ditaruh di atas lemari, ya, hanya ditaruh di atas lemari dan tidak ada yang menyentuh. Ya. Lalu kemudian penegak hukum datang, kemudian melihat uang itu ada. Nah itu ditangkap dan akhirnya difonis masuk salah satu pejabat, nggak perlu saya sebutkan namanya. Nah jadi operasi tangkap tangan itu seperti yang kamu tanyakan tadi, meskipun dia belum berpindah, tetapi kemudian karena diketahui orang-orang yang berada di dalam situ, ini misalnya salah satu contoh ya, misalnya penyidik ya, nah saya sebut penyidik, tapi kemudian di antara orang-orang yang pada saat aparat penegak hukum melakukan operasi, nah ternyata kan diketahui bahwa ada suatu perkara yang sedang diurus misalnya, ya di pengadilan lah gitu kan. Nah, karena kamu bicaranya tentang hakim tadi, iya, tentang ya. hakim. Jadi ternyata diketahui ada suatu perkara yang diurus, ya, yang sedang berlangsung, berarti kan terindikasi. Tinggal kan nanti kan ke pandaian penyidik untuk memeriksa para pelaku kan. Para yang terduga sebagai pelaku, ya kan, meskipun belum berpindah nih uangnya, gitu. Berarti ini menyangkut yang tadi abang sempat jelaskan ya, sebagai alat buktinya itu ya. Betul, uangnya ini ya, tinggal nanti lanjut ke penyidikan seperti itu ya. Nanti kan disita, diamankan dulu sejumlah uang itu. Tentunya secara logis kan tidak mungkin lah ada misalnya membawa uang cash sebesar katakanlah 1 miliar tanpa maksud dan tujuan yang jelas gitu ya. Kalau sekarang kan sudah bisa banking, internet banking dan lain sebagainya kan. Enggak dong, kalau yang ini kan kelacak langsung. Nah itu makanya berarti kan ada sesuatu yang harus dikaburkan gitu. Oh iya benar. Membuat segala sesuatunya itu menjadi kabur gitu. Oh iya, karena kan tujuannya mereka supaya nggak ketahuan kalau ini tuh suap ya bang ya. Tapi kan yang karena operasi tangkap tangan tadi akhirnya adalah bukti yang diketemukan, maka naiklah ke penyidikan nantinya. Seperti itu. Jadi gini, saya pernah di posisi sebagai pelapor. Oh berarti abang pernah di posisi sebagai pelapor, jadi orang yang melaporkan tindak pidana korupsi adalah orang lain ya? Ya dugaan tindak korupsi yang saya laporkan ke baik ke KPK, Kejagung ataupun Barreskrim. Nah, jadi warga masyarakat kan boleh ya melakukan pengaduan, namanya kan Humas, pengaduan masyarakat. Nah tentunya kan advokat itu sebagai penegak hukum ya, menurut Undang-Undang 1823 tentang advokat, kan advokat juga adalah penegak hukum, jadi berkewajiban juga selain dia masyarakat,
dia juga penegak hukum, tentunya bisa dong melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Nah, satu cerita begini, bukan hanya sekali saya lakukan, saya sering berkali-kali membuat laporan dan pengaduan ya ke KPK, Kejagung dan Baris-Krim. Nah, begitu yang saya informasikan, yang saya adukan itu bukan adanya suatu seserahan ataupun suap tadi, gitu. Tetapi indikasi terjadi tindak pidana korupsi. Berarti kita fokusnya korupsi tapi bukan suap ya, cuma Bukan. tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ya yang terindikasi. Okay. Nah, bukti permulaan tentunya ada. Nah, cuman yang saya sedikit kecewa itu institusi yang tempat saya melaporkan tadi, saya nggak usah sebut nama gitu. Nggak bisa ya guys ya, ini nggak bisa disebut. Jadi harus ada bukti yang jelas. Jadi ya kalau mungkin bahasanya bukti matang lah gitu ya. Bukti matang. Jadi tidak cukup permulaan itu. Nah, yang saya maksud begini, sebenarnya kan tindak pidana korupsi itu menurut saya tidak harus terlihat tertangkap tangan harusnya, tetapi berdasarkan dokumen, berdasarkan bukti berupa dokumen kan seharusnya bisa ditelaah ada nggak tindak pidana korupsinya, ya kan? Karena tindak pidana korupsi ini kan juga berkaitan dengan, karena korupsi ini kan uang negara yang diambil. Ya, korupsinya ya uang negara. Yang kasus Abang. Betul, uang negara. Dan kemudian kan selain uang negara tentunya melibatkan pejabat negara. Dan juga seperti aparat penegak hukum seperti hakim misalnya. Ya kan? Meskipun tidak ada uang negara di situ, tetapi karena dia sebagai penegak hukum kemudian ini masuk gitu kan, masuk dalam tindak pidana korupsi. Nah, menurut saya sebetulnya di sini saya agak cukup kecewa sebenarnya karena tidak ada yang diproses. Ya, karena tidak ada yang proses. Mereka minta ada nggak bukti rekamannya, ada nggak bukti serah terima uangnya, ya pasti kan sudah tidak ada. Gitu. Iya. Karena saya kan bukan detektif gitu kan, ya kan bukan pengintai gitu kan. Nah, tentunya kan kita harus bisa kelar. Saya kasih contoh misalnya pengadaan barang dan jasa, misalnya ya, saya sering melaporkan itu. Ini kan bisa telah dokumen, ya kan, telah dokumen. Karena ini kan pengadaan barang jasa pemerintah kan tentunya dilakukan oleh pemerintah. Nah, dalam proses ini apakah sudah dijalankan betul-betul ataukah ada penyalahgunaan kewenangan, melampaui kewenangan atau kesalahan dokumen yang dilakukan sehingga berujung pada kerugian negara. Nah, kerugian negara ini kan berarti bicara uang negara yang hilang. Nah, berarti masuk ke tindak pidana korupsinya. Itu. Nah, itu contoh saya sebagai pelapor. Nah, sebagai kuasa hukum terlapor juga pernah ya terlapor tersangka bahkan sedang didakwa. Ya, Abang jadi kuasa hukumnya. Ya, mantap kali kan abang ini. Iya. Bahkan sekarang sedang proses di pengadilan negeri. Sampai sekarang masih berlanjut nih. Masih dalam agenda keterangan terdakwa. Jadi saya mewakili terdakwa. Nah, terdakwanya ini adalah pemerintah. Ya. Pemerintah, salah satu pejabat di pemerintahan yang saya pegang. Ya kan? Nah, ini kebetulan terkait dalam pengadaan barang dan jasa juga. Ya kan? Terkait dalam pengadaan barang dan jasa, terkait kerugian negara. Nah, di sini saya lihat juga kan tidak ada telaah dokumen ataupun suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan, ya, tidak dilakukan telah terlebih dahulu, ya, terhadap si terdakwa. Nah, ini yang saya lihat gitu ya, ini saya lihat. Nah, jadi memang macam-macam memang perkara tindak pidana korupsi, tapi berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Berarti itu tindak pidana korupsi ini yang tadi abang bilang kan bentuknya bisa macam-macam selama unsur daripada pasal yang mengatur tindak pidana korupsi ini terpenuhi ya bang ya. Betul. Berarti kasus ini bisa berlanjut seperti itu. Benar. Okay. Nah, jadi bang yang pengen kutanyakan nih kan kasus yang sekarang lagi panas ini kan yang tadi ku sempat notis di awal yang pengacara nyuap hakim, ya kan? Itu kan seserahannya berupa
uang ya kalau dalam berita yang aku baca di Kompas ya. Betul. Nanti sumbernya kita taruh di bawah untuk membuktikan bahwa berita ini memang Banyak. terangkat dari salah satu platform berita yang cukup terpercaya dan dikonsumsi publik seperti itu kan. Nah, dalam kasus seperti itu Bang, si pengacara ini kan merasa bahwa dirinya sebagai korban Bang. Ya Bang, itu gimana tanggapan Bang? Jadi oke, Sylvia, pengacaranya bilang memang sebagai korban. Jadi saya mau berangkatnya dari begini. Memang ada suatu sistem yang buruk dari peradilan kita. Ya, sistem peradilan. Selvi juga kan ada mata kuliah sistem peradilan pidana ya. Ada ya, dapat itu ya. Nah, jadi sistem peradilan kita yang memang harus dibenahi. Karena ini saya berangkat dari pengalaman ya, pengalaman. Jadi memang mohon maaf ya, kita sebagai advokat itu sering dalam posisi yang terjepit dalam arti seperti ini. Di sisi lain kita ini kan sebetulnya sebagai pembela terhadap klien kita, ya, pembela terhadap klien kita. Namun kita juga karena kita selaku pembela tentunya segala hal yang berkaitan dengan perkara itu akan disampaikan kepada kita, kan gitu. Nah, kemudian ada juga sering saya temukan gitu ya, di pengadilan ini memang jadi gini, jadi jangan diartikan bahwa ini semua adalah usul dari pengacara misalnya terhadap suap menyuap ya, mungkin dipikir ini pengacara tidak selalu gitu ya. Jadi kita harus melihat lebih dalam lagi, lebih luas lagi, yang kita lihat jangan hanya fokus pada satu hal ya Bang ya. Jadi kita nggak masuk ke misalnya ya memang kan siapa yang penerima dan yang menyerahkan itu sudah masuk, artinya terlepas daripada si pengacara ini bilang dia korban gitu ya. Nah, tapi ada yang perlu saya ceritakan tentang sistem tadi. Nah, kita advokat atau pengacara ini kita itu nggak ingin sebetulnya ada serah terima uang gitu ya, tidak pengen menyuap gitu, nggak pengen ada di posisi itu juga lah ya. Pengen. Nah, cuman kadang-kadang kan kita dorongnya tuh kadang-kadang klien yang minta, bisa kan, klien yang minta, bisa juga pihak pengadilan yang minta. Itu kan yang sebenarnya kita harus tanda tanyai kan, siapa sebenarnya yang meminta atau yang menginginkan, bukan terfokus pada siapa yang menyerahkan. Benar. Jadi ini nggak masuk ke pokok perkara ya, artinya ketika pokok perkara ini sudah terjadi serah terima uang, ya bagaimanapun juga itu tetap kena pasal penyuapan. Apalagi saat itu kan udah dilakukan operasi tangkap tangan juga kan. Jadi yang mau saya cerita ini soal sistem ya. Sistem peradilan. Sistem peradilannya memang begitu. Bahkan Shelby, kita itu pernah pegang perkara kecil, ya, perkara kecil dan ini perkara permohonan ya. Kalau perkara permohonan itu tidak seperti perkara gugatan biasa. Dia cepat gitu kan, cepat sidangnya dan tidak ada lawannya. Kalau permohonan kan dia hanya menginginkan sesuatu, makanya mohonkan ke pengadilan untuk dilaksanakan. Betul. Cuman karena memang ini kebetulan kan ini ada yang maju ini kan adalah ahli waris. Jadi ada sesuatu katakanlah peninggalan yang harus dicairkan di bank di mana gitu. Dan jumlahnya tidak banyak gitu. Jumlahnya tidak banyak karena yang punya rekening ini sudah meninggal, artinya maju ahli waris. Bayangkan saja itu sidang itu bisa untuk putusannya bisa ditunda hampir 1 bulan. Untuk putusan ya terkait perkara tersebut Bang. Dan itu mengalami 2 atau 3 kali penundaan. Dan kurang lebih sampai 1 bulan untuk putusan saja. Bayangkan Selfie. Ini dingin. Bayangkan Selfie kalau itu, dan itu bukan hanya sekali saya dapati hal yang seperti itu. Sering. Jadi kita bukannya seujon atau apa gitu. Tapi memang itulah gitu kan. Jadi ya secara logika lah masa perkara begitu sampai menunda berapa kali. Toh bukti-bukti sudah jelas kan gitu. Ini kan masalah hak orang. Tapi apakah karena melihat ini mau pencairan rekening bank lalu pihak pengadilan matanya langsung hijau gitu kan? Ya, langsung. Jadi ditunda-tunda gitu kan. Padahal ini permohonan ya. Perkara permohonan. Bukan gugatan. Kalau gugatan kan biasanya ada sesuatu yang kita rasa ini kita dirugikan. Betul. Kan? Dan ada lawannya kan? Iya, ada lawannya sih tergugat. Kalau permohonan kan ini hanya dia kepada
Ya. pengadilan biasanya. Dan selain itu saya dalam perkara-perkara lain bahkan langsung diminta gitu. Oh Diminta, iya, ya. dimintanya Nah, dengan bahasa ada nggak nih bang gitu. tanda kutip ya. Ada nggak nih bang gitu kan. Nah, Karena kan si abang A minta, si B minta, si C minta gitu. karena kalau kita bicara terkait dengan teori atau apa ya, aku kan sebagai mahasiswa ya, jadi kan yang kita baca akan seperti ini terjadinya, sistematikanya seperti ini. Cuman kan abang ini praktisi, orang yang terjun langsung ke lapangan. Jadi apa Jadi yang nggak hoax ini. iya, jadinya pernah dengar lah ya, kalau misalkan belajar itu jangan cuma dari buku tapi dari pengalaman orang yang pernah mengalaminya. Nah, jadi abang sebagai seorang yang terjun langsung ke lapangan tuh sudah tahu banyak lah ya bang seluk-beluk Ya, ini. karena langsung mengalami dan kadang-kadang kita kita merasa sakit batin itu. Apalagi kalau yang kita bilang itu orang yang tidak mampu, Iya benar. harus dimintai duit oleh pengadilan. Iya, karena kan sebenarnya pengadilan itu, maksudnya kalau kita, inilah yang buat kadang kita orang-orang awam ini nggak berani mengeluarkan sesuatu ke pengadilan, karena kita sebagai orang yang kurang mampu kadang berpikir nanti biayanya segini, padahal kan biaya perkara itu biasa ditanggung oleh negara seperti itu kan. Nah cuman ya berarti wow, abang ini benar-benar praktisi sesungguhnya ya, bisa kita dengar dari pengalaman-pengalaman dan ceritanya. Jadi nggak ya sudah sangat sering kita lihat kalau pengacara atau advokat itu ya karena operasi tangkap tangan. Karena begitu tadi dalam posisi kejepit bisa permintaan uang itu bisa dimulai dari klien atau bisa diminta dari pengadilan justru yang tempat yang seharusnya kita mendapatkan keadilan kan. Mendapatkan keadilan, dan orang-orang di dalamnya adalah orang-orang penegak hukum. Benar. Ya kan, yang sebenarnya kita berpikir dan beranggapan bahwa hal tersebut justru nggak terjadi. Iya. Ya kan? Cuman yang namanya abang kan praktisi, melihat langsung, mendengar langsung, mengalami langsung, ternyata justru hal tersebut bisa saja terjadi ya bang ya. Jadi rusak lah. Jadi Rusaklah peradilan. sistem peradilan di Indonesia ini udah cukup, maksudnya harus banyak diperbaiki lah ya. Kita nggak bicara ini buruk atau gimana, enggak, cuman mungkin dari pembicaraan kali ini kita ingin memberikan saran bahwa peradilan di Indonesia ini mungkin secara sistem harus lebih diperbaiki, harus lebih diperhatikan, seperti itu ya bang ya. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah ya tentunya pengadilan sebagai tempat terakhir ya, untuk kita mendapatkan keadilan. Karena mohon maaf, hakim itu kan wakil Tuhan di dunia. Iya, ibaratnya Ya. kalau di pengadilan nih dia penentunya. Dia penentunya. Bayangkan Selvi, ya, ketukan palu hakim itu bisa menghilangkan hak orang lain. Iya. Ya, bisa menghilangkan hak orang lain dengan satu ketukan. Nah, jadi bayangkan kalau hak yang hilang itu adalah hak orang miskin. Coba kamu cek, kamu lakukan riset, berapa putusan yang tidak bisa dieksekusi, ya? Dengan yang tidak alasan? bisa dieksekusi. Ya karena begitu tadi, misalnya untuk eksekusi putusan, ya Ada pengadilan sesuatu minta lagi uang. yang dia minta Ya, gitu pengadilan Bang, minta ya. uang langsung saya jelaskan di sini ya. Oh iya, kayak kasusnya ini ya bang ya, mungkin ya aku pernah baca juga yang kasus nenek-nenek cuma nyuri apa, tapi pengadilan nggak bertindak secara adil seperti itu. Itu juga. Kan dia orang susah, Betul. orang yang juga secara hukum mungkin udah nggak cakap hukum juga kan ya, karena udah usianya udah tua, udah pelupa gitu, segala perbuatannya juga tidak bisa dibenarkan secara hukum karena ya ketidakcakapannya tadi secara hukum gitu. Cuman kan berarti kita bicara tentang sistem peradilannya ini ada apa Ya. gitu. Nah itulah yang mungkin menjadi tugas rumah bagi kita ya, bahwa faktanya memang penegak hukum kita sebagai tempat terakhir ya, wakil Tuhan, yang itu tidak memberikan atau tidak menjamin keadilan bagi masyarakat ya. Bagi rakyat, bagi Betul. masyarakat. Nah, jadi ternyata mereka juga masih cinta uang. Ya, itulah yang bikin manusia kadang hilaf ya istilahnya ya. Gitu. Oke. Nah, dari pembahasan kita tadi nih Bang, udah banyak banget kan. Kan abang ini juga termasuk seorang praktisi akademisi, jadi waktunya kita nggak bisa ambil banyak juga. Cuman abang ini udah memberikan waktu dan kehadirannya untuk ada di perbincangan kali ini seperti itu.
Nah, sebelum masuk ke penutupan nih Bang, tadi kan udah banyak banget nih yang abang bahas, yang kita bahas lah terkait OTT, suap menyuap, isu hukum yang lagi panas, terus masuk ke sistem peradilannya. Ada nggak sih Bang saran dari abang untuk negara kita tercinta ini Indonesia gitu loh, saran untuk sistem peradilannya atau peradilannya tuh harusnya gimana sih? Mungkin ada nggak saran dari abang yang ingin abang sampaikan? Oke. Ini khusus ya menanggapi masalah dunia peradilan kita ya, karena saya berkecimpung di dunia hukum. Nah, jadi saran saya begini ya. Sebetulnya peradilan kita ini ya, sistem peradilan ini sudah ada yang dinamakan hakim pengawas. Bahkan ada juga komisi yudisial ya. Nah, lebih jauh lagi kita kalau ke bawah bicara sistem peradilan itu kan dimulai dari bawah ya, dari kepolisian, kejaksaan, baru ke pengadilan kan gitu. Nah, termasuk juga advokat sebagai penegak hukum. Nah, tentunya kepolisian sebagai pintu masuk ya. Nah, tentunya ini juga harus dipastikan bisa bersih. Oh, iya. Karena mereka mengayomi. Betul, tugasnya mereka itu yang utama mengayomi rakyat. Ya, cuman ya bagaimana kan kalau melihat kasus sekarang, sementara Kadif Propam saja sudah sudah ditetapkan sebagai tersangka membunuh ajudannya. Iya kan? Divisi Propam itu kan pintu terakhir untuk kita mengadu loh. Apalagi mereka kan sebenarnya sebagai role model anak-anak bangsa. Betul. Untuk mewujudkan cita-citanya ya, seperti itu, pengen jadi polisi, pengen jadi ini gitu. Cuman ya kenyataannya seperti itu. Jadi saya sebagai advokat juga putus asa kita kalau melihat ini. Iya, kan? betul. Ya, bayangkanlah polisi begitu. Jaksa juga kan begitu kan. Iya. Yang baru bebas ini, yang cewek itu baru bebas juga. Nah, karena kan mereka ini sebenarnya seorang yang kita pandang baik. Mereka ini orang yang menegakkan keadilan. Jadi sistem peradilan itu tidak cukup hanya membenahi pengadilan saja, tapi dari tingkat bawah juga itu harus dibenahi. Istilahnya orang-orang yang ada di dalamnya ya, Bang, ya, orang-orang yang ada di dalam, ibarat kata kita bicara secara luas keadilan ini ya. Keadilan ya. Jadi ya susah juga artinya kita sebagai masyarakat kan hanya mengamati saja. Iya, mengamati. Sedangkan saya sebagai pelaku saja di situ ya, termasuk penegak hukum gitu ya, advokat gitu ya. Kita aja miris lihatnya dan hampir putus asa gitu. Apalagi masyarakat yang nggak tahu hukum, ya kan? Iya. Nah, kita aja yang udah stres gitu kan, melihat polisi yang begitu, baru melihat jaksa yang begitu. Iya. Kita yang belajar, kita yang memahami, kita yang mengamati juga. Kita melihat aja udah yang kayak wow. Nah, jadi bagaimana? Apakah ini kan lembaga penegak hukum ini kan bersifat mandiri gitu ya? Iya. Nah, kita mau ngambil siapa ke presiden? Kalau aku nggak adu abangku sih. Nah, tentunya sebetulnya harapan paling yang misalnya harapan semoga misalnya pimpinan-pimpinannya ya, seperti Kapolri, Jaksa Agung, ya, Ketua Mahkamah Agung. Nah, ini yang harus betul-betul sebetulnya strength ya, melihat ke bawah gitu ya, melihat ke bawah untuk menyapu bersih para polisi para penegak hukum yang nakal-nakal ini. Iya. Ya kalau enggak ya nggak akan bisa. Coba saya dibayangkan siapa memang yang bisa benahi? Nggak bisa, karena kita sipil ini ya kita nggak punya kuasa. Yang bisa membenahi itu ya orang-orang yang punya kuasa. Paling kita bisa berkoar-koar di media sosial. Dan itu pun biasanya kena ITE juga ya. ITE kan? Iya. Jadi dibilang hate speech ya kan? Iya, benar-benar harus jadi kita sebagai sipil pun yang sebenarnya punya hak untuk berbicara, untuk berpendapat, kadang itu juga dibatasi secara. Ini besok begitu siaran tayangan ini tayang di YouTube ataupun Instagram, ini besok Instagram ini udah dipantau. Iya. Ya. Begitu. Iya. Makanya tadi saya belum kenalan. Cuma disebut doang selfie. Ya kan, langsung dipantau itu. Nah, itulah negara ini ya. Karena sebenarnya kalau kita mau bicara terkait kejujuran, kebersihan, ya kebersihan dalam tanda kutip ya, itu malah kita diawasi gitu. Cuman kalau kita bicara yang nggak nyangkut ke sana, kita biasa dibiarkan. Seperti itulah, wajar lah ya Bang, karena memang sistemnya seperti itu. Makanya tadi yang Abang fokusin kan
penegak-penegak hukum yang nakal ini nih harus di Iya. ibarat kata disapu bersih lah. Sapu bersih lah, karena ya kapan lagi gitu. Jadi sepertinya tiap tahun itu bakal ada gitu kan, dan ini masih ketahuan yang tidak tertangkap kan banyak juga. Iya, gitu. ini kan yang ketahuan doang Ya. yang muncul di berita yang naik itu kan yang ketahuan. Lagi pula ini dalam kurun waktu 3 bulan lah ya dari kasus yang kemarin sempet hits banget itu terkait polisi tembak polisi, sekarang udah ada kasus baru lagi nih terkait penegak hukum. Jadi gimana nih, kita mau percaya siapa nih sebagai sipil? Kita butuh keadilan gitu. Wah, bahaya banget pembahasan ini ya guys ya. Yang pasti kayak Selfie, mahasiswa semester akhir ya Fakultas Hukum, mau menjadi advokat, mau menjadi jaksa, polisi ataupun hakim, ya jadilah Seorang yang utamanya jujur. seorang yang jujur. Nah, jujur itu penting gitu ya. Itu saya pikir itu, jadi ya generasi berikutnya lah. Kalau yang sekarang itu ini udah lah ya kan. Termasuk abang dong ya, kan tua juga kan. Kita kan masih muda cuy. Oh iya benar sih. Siap abangku. Gitu. Jadi saran abang untuk anak-anak mudanya gimana nih bang? Untuk anak-anak muda yang saat ini lagi menggeluti studi terkait hukum, yang ingin lanjut jadi pengacara, pemimpin polisi atau ya sebagainya, itu ada nggak saran dari abang untuk anak-anak muda Ya, ini? saran ya tentunya kalau bagi mahasiswa semester akhir ya, atau mahasiswa fakultas hukum yang akan berkecimpung di dunia hukum ya, baik itu advokat, notaris, jaksa, hakim, polisi, tentunya jadilah pelaku-pelaku kebenaran dan keadilan ya. Nah, karena saya advokat, saya pesan satu kepada calon advokat, jangan silau melihat advokat yang silau hartanya sekarang ya. Iya. Ya misalnya kayak Om Paris, Iya, kayak Bang apa. Ahmad. Jangan silau dulu. Om Paris tuh bilang kan semua tidak ada yang dimulai dengan instan gitu kan. Iya, prosesnya juga menyakitkan. Betul ya, Iya. prosesnya pun menyakitkan. Jadi jangan silau melihat harta gitu. Yang pasti harus berani menjadi pelaku kebenaran dan keadilan. Oke. Karena Jadi itu yang utama. superhero lah ya bang dalam kehidupan nyata lah ya. Iya, Seperti itu. karena akan cukup puas rasanya kalau kita bisa bela orang yang tidak mampu. Kalau jadi hakim, putuslah perkara itu secara baik Seadil-adilnya lah ya. dan adil Et berdasarkan aquo et undang-undang. bono, ya, Bang. Betul, betul Selfie. Jadi itu sarannya. Kalau jadi jaksa, jadilah penuntut yang baik, Iya. ya. Yang benar-benar jangan subjektif gitu. Ya. Karena kalau subjektif nggak akan selesai. Dan ini Bang. perlu diingat juga nih, ya. Hmm. Karena kita tahu hukum, Mhm. tahu undang-undang, sering baca undang-undang. Jangan sekali-kali menjadikan hukum sebagai alat untuk menjerat orang lain. Iya betul. Ya, karena dengan demikian kau memperalat hukum, Mhm. memperalat undang-undang. Karena kita yang belajar hukum, kita yang tahu sebenarnya hukum itu harusnya gimana. Betul, Jangan malah kita tahu hukum, kita ngambil celah negatifnya gitu. betul. Jangan cari-cari pasal untuk menghukum orang lain. Iya, setuju, apalagi orang-orang yang nggak mampu lah ya Iya. secara untuk mengenal haknya sendiri, dia nggak mampu kan ya, bicara finansial, bicara ekonomi segala macam dia nggak mampu. Jangan lah ya. Aku juga ya. Abangku ini adalah panutanku. Sejauh ini kita masih dalam koridor Yang aman ya, yang Benar. bersih, yang jujur gitu. dan aman, nanti kayak cari aman. Oh, yang benar sih. Yang benar dan Kita harap sesuai koridor. yang benar ya, karena sekali lagi jadi seorang penegak hukum itu utamanya kita jujur. Ya. Karena mau dia baik, mau dia ibaratnya belajar banyak hal, pintar segala macam, kalau nggak jujur kacau gitu. Ya. Karena para koruptor pun mereka tuh orang pintar tapi Ya. nggak jujur gitu. Jadi Betul, kuncinya tuh kejujuran. Keberhasilan seseorang itu bukan segalanya tapi kejujuran nomor satu. Betul. Seperti itu, guys ya. Jadi ini quotes hari ini 23 September 2022 Selfie, oke. Nah, jadi udah nih bang, pembicaraan kita sampai sini aja mungkin ya, karena Ya. kan abang kita ini juga masih banyak hal-hal yang harus dia lakukan. Jadi terima kasih banyak bang Sama-sama Selfie. atas kesediaannya, juga atas kehadirannya di dalam pembicaraan kali ini gitu. Terima kasih atas ibarat kata kita mau bicara informasi yang abang berikan, pengalaman yang abang bagikan, semuanya terima kasih. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat tentunya.
Dan besar harapan kami supaya kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga tinggalkan komentar-komentar yang positif ya tentunya. Dan kalau mungkin ada saran dari kalian untuk kedepannya kita berbincang tentang apa lagi, boleh banget kalian komentar di bawah. Nanti kita pasti baca, kita lihat, dan kalau mungkin itu bagus untuk perbincangan berikutnya, kita akan bahas sama-sama lagi. Narasumbernya siapa? Cari tahu nanti di next videonya. Seperti itu. Terima kasih semuanya, salam sehat, Tuhan memberkati.